Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang-orang kayak gini, ini nih kesukaannya dukun dan kiai, kesukaannya peliharaannya dukun dan kiai, orang-orang spiritual itu. Jadi orang-orang kayak gini nih, pelajar-pelajar kayak gini nih, ini belakangnya ada dukunnya, ada kiai yang pura-pura ilmu pengobatan itu di tanah Jawa. Makanya orang Jawa itu nggak bisa hidup tanpa ilmu, nggak bisa hidup tanpa ilmu. Makanya orang Indonesia ini yang mercusuar dunia itu pelacurnya, wanita tahta harta. Karena belakangnya ada kiainya, orang-orang spiritualnya. Jadi kayak istrinya Satrio Penyingit Muhammad Rois itu, sekarang ini dia sibuk nyari dukun dan kiai, mencari obat karena apa, kemaluannya udah dikunci, dihadapkan sama Allah ini pelacurnya. Perempuan ini belakangnya ini ada laki-lakinya ini yang melihara dia, itu bisa dibilang apanya ya, yang gendam, yang jual dia ini. Nanti polisi, tentara itu yang awam itu kan dikasih kepuasan untuk melancarkan aksi bejatnya ini, narkoba di seluruh dunia, di negara Indonesia ini ya, seperti itu, di seluruh negara Indonesia ini. Makanya kejahatan, kejoliman itu nggak bisa dituntaskan, karena belakangnya itu ada dukun dan kiai. Makanya sekarang kalau Pak Rois ya kan, sekarang nggak segan-segan untuk menurunkan gaib penghancur alat vital, supaya orang-orang kayak gini ini yang menghancurkan orang manusia itu ya, yang menghancurkan orang awam tuh orang-orang ini diajak dinikahi, dibawa ke jalan yang baik, nggak mau, tetap selingkuh terus nanti. Jadi perjalanannya Satrio Penyingit Muhammad Rois itu tuh menikah sama orang kayak gini ini dari mulai istri yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti polisi atau lurah, preman-preman itu mau melancarkan aksinya dikasih kepuasan ini. Kayak melancarkan aksinya narkoba itu ya, karena narkoba itu dilindungi sama polisi. Polisi itu jadi kasih kepuasan sama perempuan kayak gitu. Makanya istrinya Satrio Penyingit Muhammad Rois semalam itu dilaporkan polisi, nggak ditangkap. Nggak taunya tempenya itu udah jadi makanan polisi itu sama dukun itu. Makanya mari sama-sama saudara jumpa perempuan kayak gini, langsung hadapkan sama Allah. Caranya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki, makhluk halus maupun iblis yang gauli titik-titik siapa yang mau kita tuju. Baru selama puasa zikir bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, 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 bismillah. Nah, seperti itu. Bismillah itu apa artinya? Allah Maha Pengasih, sampai jumpa Rasulullah. Yang namanya Rasulullah itu rasa kita, permintaan kita ini sama Allah. Jadi nanti tembus kayak istri Pak Rois inilah. Kan dipasang gaib penghancur alat vital. Jadi kalau digauli orang itu terasa sama alat vitalnya Pak Rois. Nah sekarang ini istrinya Pak Rois itu bersama dukun atau kiainya yang dirasuki begal. Jadi didampingi sama mereka. Jadi yang bisa gaul ini sekarang laki-laki itu bisa pura-pura jadi dukun dan kiai.
Nah ini malam Jumat Kliwon ini besok mau ditambah lagi. Jadi kalau kurang kuat tambahi lagi, kurang kuat ditambahi lagi. Jangan nanti sampai jin atau dajjal iblisnya ini nggak kuat ngangkat gaib itu. Harus sempurna, baru habis nanti laki-laki. Tampilkan merek Anda. Gara-gara orang-orang kayak gitulah negara kita ini nggak bisa nyaman orang-orang hidup berumah tangga. Lebih banyak orang dengan iklan YouTube. Tubuh manusia. Iblis atau dajjal ini tadi masuk ke dalam tubuh manusia. Pengala kita ya pengala. Bertingkat kita gitu. Jenengan. Makanya dibilang sama Satrio Penyengit, Mas monggo. agama seluruh agama di negara kita ini gagal jadi panutan umat manusia. Jadi kita itu membunuh bukan berarti dosa. Nggak ada dosanya kita bunuh orang-orang maksiat itu. Kita hadapkan sama Allah itu nggak ada dosa. Yang ada malah orang itu bisa berhati-hati bahkan tidak mau lagi mau berbuat maksiat. Enggak. Kayak gitu. Karena kaum laki-laki berbuat maksiat itu dosa-dosanya bunuh anak kandung sendiri karena yang jadi anak itu air mani bukan air susu. Jadi dosa itu. Dan keting jero. Enggak. Disitulah letak kehancuran negeri kita ini. Disitulah letak kehancuran umat manusia. Makanya dibilang sama Pak Rois, agama Muslim seluruh dunia ini tersesat, disesatkan sama itu. Makanya dosa dibilang di neraka. Tapi wajib nanti. Karena dosa itu celaka. Kaum laki-laki berbuat maksiat dosa itu. Karena yang jadi anak itu air mani bukan air susu. Harus ngangge mboten. Iya, terserah jenengan. Ngangge mboten terserah. Oh, mboten mboten apa. Jadi orang-orang kayak gini ini dia dalamnya dirasuki iblis katanya untuk ilmu pengasihan supaya dikasih. Jadi cara kerjanya orang-orang kayak gini atau iblis-iblisnya itu tadinya orang ini tadi nggak mau selingkuh, jadinya dia selingkuh karena udah ketarik gaibnya itu tadi. Jadi melabui gaibnya orang-orang kayak gini ini mengganggu manusia. Jadi kayak super mobil itu seharusnya tadinya dia itu selingkuh, jadinya selingkuh. Terganggu sih pikirannya. Makanya di negara Indonesia ini yang mercusuar dunia itu problemnya kayak gini. Sepanjang jalan, setiap rumah makan, hampir semua dipenuhi sama orang-orang kayak gini. Jadi orang cari nafkah ditodong sama orang ini. Kayak di Pekanbaru ini yang katanya narkoba itu dilarang sama negara itu. Tapi kenyataannya di Pekanbaru ini, di Pekanbaru ini mulai dari Lampung, terus Palembang, Jambi, Pekanbaru, Medan, sampai Aceh. Kenyataannya narkoba itu enggak dibasmi. Yang dibasmi itu malah minum-minuman keras. Itu dibasmi diganti sama narkoba. Karena narkoba ini sangat menguntungkan buat oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Karena apa? Karena polisi atau oknum-oknum yang tak bertanggung jawab ini tadi udah ditundukkan sama orang-orang seperti ini. Dikasih kepuasan dia, ya kan? Itu orang ini bisa melancarkan kejahatannya. Makanya di Pekanbaru ini khususnya yang diketahui sama Satrio Penyengit Muhammad Rois, narkoba itu yang ditangkap itu bukan apa, bukan orang yang ditangkap itu yang hanya untuk laporan sama polisi. Itu yang ditangkap hanya yang untuk laporan ke pusat aja. Untuk laporan ke pusat.
Tapi kenyataannya nggak ditangkap. Masalahnya apa? Dari istri Pak Roy yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, ya kan? Kalau 5, 6 itu dijawab. Yang 7 dilaporkan polisi nggak ditangkap. Malah untuk penghasilan sama orang itu. Udah untuk penghasilan, Kopi, Mbak. untuk pelampiasan nafsu birahi mereka. Oh iya. Makanya mari saudaraku dimanapun berada yang kalian masih sadar, setiap jumpa sama orang-orang yang seperti ini, pasang aja gaib penghancur alat vital. Nah, caranya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama kau ya Allah, hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis yang gauli titik-titik siapa namanya. Bayangkan dia bawa masuk kamar, habis mandi suci masuk kamar, bayangkan dia zikir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai ketemu Rasulullah. Ini terang ini Kalau biasanya. setiap 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam sampai jumpa sama Rasulullah, barulah kejahatan, kemaksiatan ini di negara kita ini nggak ada lagi. Ya, Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.